Silakan. Apakah sudah terlihat, Kak? Sudah. Oke, halo semuanya. Kami dari kelompok berapa? Nggak ada yang ada kelompok berapanya. Pokoknya kelompok kami hari ini akan membahas inspirasi bisnis dari sosok yang bernama Patricia Hia. Mungkin Patricia Hia ini nggak seterkenal pebisnis-pebisnis seperti Sandiaga Uno atau Erick Thohir gitu ya. Tapi spiritnya itulah yang kami jadikan sebagai inspirasi. Lanjut. Oke, tapi sebelum kita mulai untuk menjelaskan tentang Patricia Hia dan bisnisnya yaitu House of Beats, perkenankan kami untuk pertama-tama memperkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok kami, dimulai dari saya. Nama saya Raffi Rabani Darmawan. Nama saya Maudia Biliani. Nama saya Mirawati Putri. Nama saya Syifa Putri. Nama saya Aulia Putri. Oke, lanjut. Jadi kita akan bahas dulu yaitu adalah introduce about Patricia Hia. Patricia Hia adalah seorang pengusaha yang sukses dalam bidang kerajinan perhiasan, khususnya yang terbuat dari mutiara air tawar. Ia memulai perjalanan bisnisnya dari hobi merangkai manik-manik dan belajar secara otodidak. Kenapa kemudian itu kita anggap sebagai menarik? Karena Patricia Hia ini sudah mulai bisnisnya itu dari bertahun-tahun yang lalu kan ya Kak. Sedangkan menurut kami sekarang bisnis perhiasan beads itu lagi marak banget di anak-anak zaman sekarang. Jadi menurut kami dari bagaimana ia memulai bisnisnya lebih awal dan seperti seakan-akan dia menebak tren itu membuat kami berpikir kalau dia itu salah seorang yang visioner dan revolusioner juga gitu. Yang kedua ada perjalanan karir Patricia Hia. Awal mulanya dia tertarik pada kerajinan merangkai manik-manik dan belajar secara otodidak. Lalu dia mulai mengikuti bazar ekspatriat, memasarkan karya di bazar yang diadakan 2 kali setahun, mendapat apresiasi dari warga asing. Lalu untuk inovasi beralih menggunakan batu mulia untuk memperkaya produk. Ini aku tambahin dikit. Jadi awalnya memang sebenarnya yang lebih menghargai hasil karyanya si Patricia ini itu kan ekspatriat gitu ya, orang-orang luar negeri. Mungkin yang mereka lebih bisa menghargai seni gitu dibandingkan mungkin orang-orang Indonesia mungkin dulunya belum ngerti gitu apa sih yang dibuat sama Patricia Hia. Apalagi kan ini perhiasan yang terbuat dari beads gitu ya. Orang Indonesia kan mungkin lebih familiar dengan perhiasan yang terbuat dari emas atau ya logam-logam mulia gitu. Jadi memang pada awalnya yang menjadi target pasar atau yang tertarik dengan produknya Patricia Hia ini adalah orang-orang luar negeri yang mungkin lebih bisa menghargai seni dari perhiasan yang dibuat oleh Patricia Hia gitu Kak. Selanjutnya masih ada di perjalanan karir, yaitu ada di pembukaan toko, membuka kios di Lipo Mall, Kemang pada 2012, meningkatkan aksesibilitas produknya. Selanjutnya ada keberhasilan membangun reputasi sebagai pengrajin perhiasan dengan harga bervariasi dari 200.000 hingga 5 juta. Dan yang terakhir ada visi masa depan, berkomitmen mengembangkan usaha dan memperluas pasar melalui platform online. Selanjutnya itu ada prestasi dan inovasi. Jadi pencapaian terbesarnya itu dalam bisnis itu dia tuh menjadi salah satu merek aksesoris terkenal di Indonesia dengan produk yang digemari oleh kalangan menengah ke atas. Jadi itu dia bikin aksesoris untuk menengah ke atas, bukan untuk buat menengah ke bawah. Terus selanjutnya ada pengaruh terhadap industrinya itu dia itu membawa nuansa baru dalam dunia aksesoris dengan fokus pada kualitas dan keindahan bahan alami. Terus selanjutnya itu ada inovasi yang diperkenalkan, menggunakan batu mulia dan mutiara sebagai bahan utama yang memberikan nilai lebih pada produk aksesoris. Jadi kan biasanya tuh kayak kebanyakan tuh pakainya emas kan ya kayak. Ya dia tuh pakai yang beda dari yang lain gitu, pakai batu atau mutiara. Nah, batu alam juga itu konon katanya kan punya banyak value tambahan di mana
ini maksudnya kita juga nggak tahu ya, cuman ada yang bilang kalau misalnya batu-batu alam itu bisa seperti menghilangkan energi negatif, lalu seperti membuat kita lebih rileks dan segala macam. Jadi itu juga menjadi added value yang ada di produknya Patricia Hia dan membedakannya dari produk-produk lainnya. Oke, buat selanjutnya itu pelajaran apa sih yang bisa dipetik dari Patricia dia ini? Yang pertama itu inspirasi bagi generasi muda untuk pembisnis pemula. Mulailah dari hobi atau passion yang Anda miliki dan kembangkan dengan penuh pengorbanan dan kerja keras. Jadi kayak kita tuh bisa mengikuti, bisa kayak buat inovasi baru seperti Patricia ini gitu. Dan di foto itu ada contoh yang dia bikin yaitu kayak kalung, anting, cincin, bros, kayak gitu-gitu. Nah, terus nilai atau mindset yang dapat diterapkan dalam kehidupan yaitu ketekunan, kreativitas, dan fokus pada kualitas adalah kunci untuk sukses dalam bisnis. Kesimpulan, Safira ada. Safira bisa buat kesimpulan? Boleh dibaca untuk Safira? Udah deh, habis sholat. Teman-teman, sorry kita lagi menunggu Safira ya. Coba ini yang share screen siapa? Soalnya yang kita lihat ini share screen-nya nggak keganti-ganti. Salah share screen nggak, Siva? Udah kebuka ya, Kak? Jadi yang kebuka itu layar besarnya, sedangkan kan harusnya di klik present ya. Nah, kalian harus mengganti share screen-nya ini ke present. Kelihatan belum, Kak? Belum. Coba di ini dulu. Di end screen. Di end screen, habis itu kalian klik present yang ada di pojok kanan atas, berarti kalian share screen ulang. Coba aku stop dulu ya, Kak. Ya, ya. Coba stop dulu. Tapi untung kita bareng itu ya. Apa udah kelihatan? Tapi di present dulu sebelum di share screen. Present itunya, coba. Di present sayang tuh yang di pojok kanan atas tuh. Itu ketutupan itu soalnya sih. Coba lu geser. Geser itunya. Zoom ya, zoom ya. Bukan, Zoom ya? enggak zoomnya. Nah, iya, iya, iya. Nah, aduh. Maaf ya, Nah, itu teman-teman present. dan Kak Jula. Nah, Mana belum keganti di sini. Bentar. Kenapa? coba bentar ya kita. Bentar ya, Kak. Kita mau tolong. minta bantuan dulu, Kak. Cari bantuan. Oke. Iya. Sebentar. Kelompok lain siap-siap untuk menyerang dari apa yang sudah dipaparkan. Sekali lagi bagi teman-teman yang memang bisa menemukan atau bisa memberikan pertanyaan, akan saya berikan poin pada diskusi hari ini. Coba di share screen, coba saya request remote control coba. Start. Ini dipanggil. Udah aku approve, Kak. Sekarang coba diklik, itu kan ada tulisan present ya. Di pojok kanan atas. Satu dulu. Di sebelahnya tulisan tombol share. Diklik. Lalu ada present full screen. Yang itu sayang tuh, yang present full screen tuh. Yang kiri.
tombol kiri. Nih, full screen. Banyak. Enggak. Tunggu, jangan pergi dulu. Paru udah pergi Jangan dulu. pergi dulu. Bentar-bentar lagi loading nih, lagi loading. Sabar. Udah bisa belum, Kak? Kok Kak keluar ya cuma cuma ini doang ya? Cuma abu-abu. Hah? Hmm, pakai HP aja kali ini. HP apa? Bisa share pakai HP. Coba. Aku coba pakai HP ya Kak, buat share screen-nya. Coba di close dulu lagi coba. Di close, habis itu share ulang. Kalau gitu digedein aja. Di share ulang. Nah ini nih, si Canva-nya dipencet Extra coba di keyboard. Nah, ini digedein aja nih. Tapi kalian sambil mindahin, ada nomor 1, nomor 2, nomor 3 nih dipindahin nih. Nah, biar kita ngeliat yang kalian bikin ini layarnya nampilin apa. Kalau tadi kan cuma nampilin judul doang. Sorry ya, teman-teman. Ayo dong, yang lain serang dong. Masa diem-diem aja nih. Ada puasa, Kak. Ada puasa ya. Kita tidak mengurangi pahala kok. Saling mencintai Ini karena lihat ulang buat Yes. PPT kita buat bikin pertanyaannya. Jadi slide pertama yang tentang Patricia ya ini Dianya, tentang about Patricia Hianya. terus ini perjalanan karir, ini juga kelanjutan dari perjalanan karirnya. Dan ini prestasi dan inovasi dibuat oleh Patricia Hia. Ini yang pelajaran yang bisa dipetik dari konsep bisnisnya. Ini kesimpulan. Tadi kesimpulannya dibacain. Ya, kesimpulannya belum dibacain, akan dibacakan Dan oleh teman kita Safira. Boleh untuk Safira, boleh untuk dibacakan kesimpulannya. Sebentar. Mana Kak? Kurang gede slide-nya. Aku gedein manual. Ya, dimanualin aja. Nah, oke. Kesimpulannya, ringkasan singkat tentang Patria Hia. Patria Hia melalui House of Bed telah menunjukkan bahwa dengan kecintaan pada seni dan ketekunan, sebuah hobi bisa berkembang menjadi bisnis yang sukses. Mengapa tokoh ini layak dijadikan inspirasi? Karena ia menunjukkan bagaimana pentingnya dedikasi, kreativitas, dan ketekunan dalam membangun bisnis yang tidak hanya sukses secara finansial, tetapi juga berharga secara artistik. Iya, aku juga sedikit lagi menambahkan, kalau kemarin waktu di kelas kan kita ngomongin kayak banyak pengusaha itu memulai bisnisnya dari bahan gitu ya, seperti Nadiem Makarim yang resah nyari ojek atau tarifnya yang mahal gitu. Patricia Hia ini, dia memulai bisnisnya dari sesuatu yang memang menjadi passion-nya dia, apa yang dia suka. Dan itu membuat kami juga jadi berpikir mungkin ketika kami ingin memulai bisnis, kami ingin memulai sesuatu yang memang passion kami. Sehingga ketika kami mengerjakannya, kami akan mengerjakannya dengan sepenuh hati dan dengan yang sangat tinggi sehingga setiap langkah menanjak ke tangga kesuksesan akan lebih mudah seperti itu kelompok kami. Jadi kita pingin berbisnis nanti, pingin berbisnis yang kita enjoy melakukannya gitu. Itu dia penjelasan. Ini dia daftar pustaka. Kita dapat informasinya dari Ya, sini. informasinya di sini sumbernya. Kemana mereka semua? Menghilang. Kemana kalian? Menghilang ya?
si BA. Wah, ini jelek banget. Si BA. Bagusin ya Ya, Tadi Sinyalnya udah nggak sampai mana? bagus ya. Kenapa? Wah. Aku nggak puasa. Oke, silakan teman-teman. Ini dari kelompok Shiva dan kawan-kawan. Ada yang mau ditambahin lagi nggak? Iya, Silakan buat pertanyaannya. yang susah. Oke, sekarang dilimpahkan kepada teman-teman. Yuk, untuk saling memberikan mungkin bagaimana kalian semua bisa mengkritik apapun yang sudah dikerjakan oleh kelompok Shiva. Saya berikan kesempatan untuk kelompok lain. Oh ya teman-teman, saya sebelumnya lupa menginformasikan bahwa kalau Zoom dengan saya, khususnya di kelas saya selalu mewajibkan teman-teman untuk mengaktifkan kamera selama pembelajaran berlangsung. Dan saya akan menganggap kalian tidak hadir apabila memang kamera kalian tidak diaktifkan. Jadi sekali lagi itu adalah himbauan. Dan mulai dari hari ini, mulai dari minggu depan, kalian wajib menggunakan baju yang berkerah. Baik itu di Zoom maupun pada saat ketemu di kampus. Ya, jadi teman-teman sekali lagi, bagi siapapun yang memang sudah masuk ke dalam Zoom, apabila tidak mengaktifkan kamera, maka saya tidak akan anggap hadir dalam pertemuan hari ini. Oke, tadi dari kelompoknya Syifa sudah selesai memaparkan. Silakan untuk teman-teman yang lain untuk memberikan tanggapan. Atau serangan fajar silakan juga boleh. Boleh lihat di slide 3 nggak? Di slide apa? Siapa yang nanya? Gua, Di Mas slide Reza Didia. Ya, ini. ya. Taruh bentar ya, gue baca dulu. Izin upgrade dulu, saya lagi di jalan, Bu. Boleh selanjutnya nggak? Slide 4. Astagfirullah.
Sebentar. Yang ini? Slide 6 dah coba. Slide mana? Aduh, 6. Nomor 6. Slide 6. Dia itu si siapa namanya? Patricia Hia ya. Nah, itu dia udah berapa lama sih mengembangkan bisnis tersebut dari buti batu mutia meni, mulia dan mutiara sebagai bahan utama. Dia udah berapa lama sih Terima kasih. pengembangannya? Ya, sama-sama. Jadi brandnya sendiri yaitu adalah House of Beat sudah ada sejak 2012. Awalnya kan di exhibition dulu. Jadi dia tuh awalnya cuma jualnya di kayak pameran-pameran kecil. Itu pun yang lihat pun banyak kan orang luar negeri gitu. Jadi belum pasarnya tuh nggak sampai ke orang Indonesia. Pasar brand House of Beat baru dapat pasar orang Indonesia ketika mereka itu buka atau bergabung join open retail di apa namanya Lipo di kayak mall-mall gitu tau kan misalnya kayak Lipo Mall Kemang di Lipo Mall Kemang jadi kayak misalnya di Sogonya gitu terus nanti di situ dia ada gitu sebagai salah satu vendor buat aksesorisnya gitu seperti itulah Laskar dan sekarang kalau sekarang mungkin dia tidak fokus ke jualan offline gitu ya dia nggak terlalu kayak harus ada di mall ini harus ada di mall itu harus buka offline store di mana tapi sekarang House of Beats lebih fokus di penjualan lewat e-commerce. Laskar bisa cek Instagramnya di House of Beats, Tokopedia-nya juga ada dan Shopee-nya udah ada karena kan kita mengikuti perkembangan jadi menggunakan platform digital untuk memasarkan produknya gitu. Nah, kan yang tadi si Raffi bilang kan itu ya udah dijual ke Eropa atau benua gitu. Tadi bilang apa? Bukan, jadi bukan dijual ke Eropa, tapi pada awalnya itu yang lebih tertarik dengan produknya kita itu, dengan produknya House of Beat itu, orang luar negeri, tapi ekspatriat, jadi orang yang luar negeri yang tinggal di Indonesia gitu, Raska. Oke, oke. Oke, terima kasih ya, Raffi. Sama-sama. Terima kasih, Laskar. Terima kasih, Laskar, atas pertanyaannya. Yang lain apakah ada? Lain boleh kalau ada pertanyaan. Tidak tunggu 5 menit. Tidak tunggu 5 detik. 1, 2, 3, terus. Ayo yang lain, bagi kelompok yang tidak mewakili memberikan pertanyaan, akan saya berikan poin pengurangan 1 poin. Oh iya, Kak Jure, saya dari kelompok Ilham, Akil, Gerard, dan Fabian, dan satu lagi siapa ya? Saya lupa. Ilham, Akil, Satu Gerard. lagi Akbar, Bu. Ini Bu yang di sini Bu. Oh iya, sama Oke. Akbar, Bu. Maaf, Bu. Akbar, oke. Oke, itu saya perwakilan dari itu Berlima ya, Bu. berarti tak. Apa? Berapa, Bu? Berlima, bukan berenam. 7. Sama Fabian Bu. Sama Fabian. Sama Fabian, Bu. Fabian. Fabian. Berenam Fabian, ya. Ilham, Akil, Gerard, Akbar. Sama saya sendiri. Laskar. Halo. Oke, Nasa. Oke. Terima kasih Laskar atas pertanyaan Laskar. Oke, gak ada yang lain, kelompok lain tidak ada memberikan apapun.
Kak, saya Kalau mau nggak nanya. ada berarti saya kurangi nilainya. Mutia, silakan Mutia. Ya, Saya bertanya, aduh sakit. Saya Nabila, izin bertanya, bagaimana House of Beats mengatasi tantangan tren mode yang terus berubah agar tetap relevan di industri aksesoris? Oke, makasih ya Mutia atas pertanyaan. Nabila atas pertanyaan tentang mode tren gitu ya, itu kan selalu berganti-ganti setiap tahunnya, bahkan nggak setiap tahun, setiap musimnya pasti berganti, musim panas, musim dingin gitu. Ya pasti iya, jadi kan ada summer fashion week, summer fashion show, winter, fall gitu-gitu. Memang kalau misalnya kita ngomongin tentang dunia fashion itu sangat dinamis, makanya diperlukan begitu banyak referensi. Itulah mengapa Patricia Hie juga kan mengambil edukasi di bidang Bachelor of Fashion. Jadi sudah pasti dan juga kan pasti ada timnya ya, sehingga pasti akan mengikuti setiap mode tren yang ada. Misalnya kayak bisa kita lihat di postingan terbarunya juga, misalnya lagi Ramadan kayak gini, pasti House of Beat akan mengeluarkan edisi spesial Ramadan gitu. Jadi apalagi dengan adanya sosial medianya House of Beat gitu ya, jadi House of Beat juga dengan mudah dapat berinteraksi dengan target pasarnya, sehingga mereka juga bisa mencari tahu nih apa sih yang disukain atau yang diinginkan oleh target pasar mereka, seperti itu. Apakah cukup buat jawabannya? Iya. Terima kasih. Oke, sama-sama. Terima kasih Nabila atas pertanyaannya. Yang lain, Balas? Apakah Aku ada mau- lagi untuk Aku mau tanya, Kak. Oh iya. Menurut kalian, apa sih yang menjadi tantangan terbesar bagi Patricia Hia dalam membangun bisnisnya House of Beats? Seperti tadi aku juga udah jelasin ya, karena orang Indonesia itu, aku jawab ya pertanyaannya. Orang Indonesia itu kan lebih familiar dengan perhiasannya itu emas, logam mulia, logam kayak apa ya, titanium, emas putih, emas kuning. Sedangkan apa yang perhiasan yang dibuat oleh Patricia Hia ini adalah handcraft gitu. Jadi mungkin akan susah ketika masuk ke pasar Indonesia, apalagi dengan harganya yang range-nya itu dari 200 hingga 5 juta gitu. Melihat kayak, kok kayak manik-manik gini doang, harganya 5 juta, itu akan susah untuk diterima sama orang Indonesia. Tapi kemudian kan Patricia mengedukasi dan memberitahu bahwa value dari barangnya ini ada, bagaimana craftsmanship-nya itu, cara pembuatannya, lalu material yang digunakannya. Material yang digunakan itu batu mulia, batu alami yang memang juga bisa memberikan khasiat-khasiat atau benefit lain gitu selain hanya untuk mempercantik. Jadi itu mungkin yang menjadi tantangan utamanya dalam memperkenalkan produknya ke orang Indonesia gitu. Karena orang Indonesia kan mungkin ketika melihat perhiasan itu melihatnya cuman kayak, oh ini adalah status sosial gitu, kayak orang pakai perhiasan itu kaya, apalagi kalau perhiasan itu emas. Sedangkan kan perhiasan yang dijual sama Patricia ini nggak cuma bisa sebagai perhiasan, tapi juga sebagai sebuah karya seni gitu. Karena semua produk yang dibuat oleh Patricia itu handmade gitu, dan dikerjakan juga oleh ibu-ibu yang ada di sebuah perumahan gitu. Jadi value-nya tuh lebih dari sekedar kayak, oh ya udah perhiasan emas yang emang akan naik terus harganya, tapi ada value sentimental tersendiri di setiap produknya Patricia Hia gitu. Dan mungkin produk yang dia buat itu kayak apa sih, pasarannya tuh lebih ke kayak anak muda yang udah mengerti bahwa perhiasan tuh bukan cuma emas aja, tapi kayak mutiara atau kayak bis atau yang apa sih namanya, batu-batu mulia gitu juga bisa dibuat sebagai aksesoris gitu. Jadi bukan hanya emas, karena kan biasanya yang kita tahu anak muda itu sekarang mungkin cukup jarang ya buat memakai emas. Itu kebanyakan orang tua dan mungkin kayak target bahannya dia itu anak muda. Jadi dia berinovasi status, dan sebenarnya tuh itu kayak banyak banget di Instagramnya, di media sosial tuh kayak contoh-contoh yang dia buat. Dan dia juga nggak buat yang kayak yang saya kayak gambaran, dia juga buat kayak yang bros-bros yang bisa dipakai buat segala umur. Jadi dan juga kenapa pas yang pasaran dia tuh pertama kali tuh boleh, mungkin karena dia tahu di Indonesia tuh kayak buat manik-manik kayak gini tuh belum banyak. Jadi
dia perkenalkan bule dulu nih, dan dari bule tuh udah approve, udah kayak suka, baru mungkin dipasarinnya di masyarakat Indonesia, mungkin kurang lebih begitu. Iya. Apakah cukup untuk jawabannya? Pasti channel. Cukup, makasih. Terima kasih. Terima kasih Marsha atas pertanyaannya. Yang lain, apakah ada lagi? Aku ingin bertanya juga. Nah, Aku Ziad Zulkifli. Aku mau bertanya, eh, House of Beats ini itu target pasarnya hanya untuk perempuan? Apakah ada yang untuk laki-laki, dan untuk range umurnya di segala umur hanya untuk khusus orang dewasa saja? Makasih. Oke, mungkin kalau misalnya kita ngomongin soal perhiasan, orang pasti akan identiknya dengan perempuan ya. Cuman kan di zaman yang udah semakin modern, menurut kita dan si House of Beats sendiri sebenarnya lebih terbuka. Jadi target pasarnya memang mungkin utamanya perempuan, karena perempuan yang lebih sering menggunakan perhiasan. Tapi itu kan kemudian tidak menutup kemungkinan untuk lelaki yang juga tertarik dan ingin beli produknya Patricia Hia. Nah, kalau untuk range harga sendiri, karena yang seperti tadi udah dikasih tahu ya, dari 200 hingga 5 juta, which mean dimana itu kan lumayan pricey. Berarti dari range harga itu kita bisa menafsirkan bahwa target pasar yang ingin di guide oleh House of Beats ini orang-orang menengah ke atas yang memang udah berpenghasilan lebih gitu. Jadi dia tuh nggak cuman kayak gaji, gimana ya ngomongnya, from gaji to gaji, apa sih, ada kan istilahnya ya, from salary to salary, yang hidupnya tuh nggak bergantung dari gaji ke gaji, tapi memang ada uang yang bisa disisihkan untuk membeli barang-barang berharga yang memiliki value seperti itu sih ya. Dia lebih kayak membeli value dari suatu barang. Dan untuk tadi itu sih yang dari umur ya. Iya. Dia mungkin targetnya semua umur nih, tapi kan kita tahu ya kalau orang tua itu mungkin belum mengerti dan tidak mengerti gitu. Jadi mungkin lebih ke kayak anak muda yang ngetrennya gitu, yang banyak membeli di anak muda dan dewasa sih ya, sebenarnya. dewasa. Dan untuk yang kayak masalah perempuan dan laki-laki, bisa ada laki-laki juga bisa membeli, tapi membelinya bukan hanya buat dia pakai, tapi buat dibeli orang tua, hadiah atau gitu. Jadi mungkin market pasarnya semua orang bisa, tapi tergantung dianya butuh, dianya mau, dan dia tahu nggak value dari barang tersebut gitu. Tapi spesifiknya untuk kalau bisa kita ngomongin pasar kan memang semuanya bisa, cuman seringnya kalau kita lihat dari Instagramnya House of Beats yang diajak ngobrol itu memang wanita-wanita karir, wanita-wanita muda yang penuh dengan aspirasi, yang peduli dengan kayak value-value yang ada dalam barang itu gitu. Apakah cukup untuk jawabannya? Cukup, terima kasih. Terima kasih Zia atas pertanyaannya. Yang lain apakah ada? Apakah sudah semua? Ada satu lagi kelompok yang belum bertanya. Coba siapa nih kelompok yang belum bertanya? Kalaupun memang sudah selesai semua dan ngerasa kelompoknya sudah mewakili pertanyaan, saya mau tanya dulu. Ziad, kelompok sama siapa Ziad? Sama Pak Doli, sama Windy, sama Dewa, sama Dani, sama Iman. Oke. Marsha, kelompokan sama siapa? Sama Nabila, Meifa, Nura, dan Fabi, Kak. Nura. Ya, Nuraliza. Oke, sama? Nuraliza, Meifa, Nabila, sama Fabi. Oke. Mutia, kelompok sama siapa aja? Sekelompok sama Nabila, Mutia, terus Feriska, Aiska, Safina, sama Kaila. Feriska, Afina. Safina, Oh iya, Aiska, Safina. sama Kaila. Kaila. Iya. Berlima. Berenam. Mutia, Nabila, Feriska, Safina, Kaila. Aiska. Oh, Aiska. Nama anak sekarang kenapa susah-susah ya?
Luar biasa. Oke, ini yang Nasta juga tadi 1, 2, 3, oh 6. Oh iya, Siva, Bu. Kak Jule, satu lagi, si Raka. Lupa. hah, Raka. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dong. Tak, iya, iya. 6, nggak boleh 7. Kan kemarin sudah diinformasikan. Maksimal 6 orang. Ada berarti satu kelompok lagi yang belum bertanya. Kak, kamu izin kak. Hmm. Saya sama Bewok ada kelas lagi. Udah mulai. Astagfirullahaladzim, jam 4 ya? Oke. Iya, Ya Sama udah. Kak, saya juga Kak. Sama Iya, saya iya, juga. sorry. Sorry ya, kalau tadi saya menyita waktu kalian karena memang mendadakan banget. Saya nggak dapat kabar, tahu-tahu disuruh masuk ruang rapat. nggak apa-apa kak. Dan nanti Nggak kita apa-apa akan Kak. lanjutkan ini di minggu depan ya. Jadi disiapkan teman-teman. Berarti ada satu kelompok yang saya kasih nilai minus karena memang tidak mengajukan pertanyaan. Tapi sebelum kita akhiri perjumpaan hari ini, kita foto bersama dulu boleh ya? Oh iya, sorry. Coba di-share screen ulang tadi. Nggak usah deh, Syifa. Izin. Aku Aduh, ada ini. Tadi kamu udah kirim ke grup ya, PDF-nya. Nah ini, tak ini aja. Kirim Kak, Iya, siap. Sebentar. pegang sendiri aja. Tak buka dulu nih. Dikit lagi, dikit. Tak mau buka dulu materimu, biar ke screenshot sekalian. Nah, di hide sidebar. Oke, teman-teman. Sekali lagi teman-teman yang tidak mengaktifkan kamera, saya tidak anggap hadir dan mulai dari minggu depan kalian semua tidak boleh menggunakan kaos, minimal kemeja ataupun boleh pakai kaos tapi harus di double dengan kemeja atau flanel. Dan bagi teman-teman yang perempuan boleh pakai outer kalaupun memang mau pakai kaos. Oke. Karena itu merupakan wujud dari penilaian penampilan. Sebelum kita akhiri perjumpaan kita hari ini, silakan diaktifkan kamera. Sekali lagi ada Rika dan Christopher yang belum mengaktifkan kamera. Berarti saya tidak anggap hadir ya untuk hari Bu, ini. saya pakai satu device lagi join yang kelas selanjutnya. Coba nyalakan dulu kameranya. Rika Amelia. Oke. Boleh semuanya tersenyum. Berikan senyum terbaik. 1, 2, 3. Bayangkan gitu kan ya, di masa depan kalian menjadi orang kaya raya dengan usaha yang akan kalian punya. 1, 2, 3 pose lain. 1, 2, 3. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir hari ini. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Waalaikumsalam warahmatullahi Makasih Kak. wabarakatuh. Kasih Kak. Sama. Kak. Kasih, Kak. Ya, sama-sama.